Episode 61 viral. Dret, ponsel Fajira berdering, terlihat di sana Rizka memanggil. Dahi Fajira mengernyit karena tidak biasanya gadis itu menelpon sepagi ini. Halo Riz, halo kakak di mana? Tanya Rizka panik. Ini lagi di jalan menuju ke kampus, ada apa Riz? Tanya Fajira. Kakak sudah buka sosial media belum? Belum, kenapa? Identitas kakak bocor, sampai Fajri pun ada kakak. Hanya saja sampai saat ini belum ada berita buruk mengenai hubungan kakak dengan Tuan Irfan. Dek, kamu serius? Pekik Fajira dengan jantung yang berdetak kencang. Iya kak, coba kakak cek dulu. Tut, Fajira segera membuka sosial media. Ia melihat foto Fajri dan dirinya terpampang nyata di sana. Berita mengatakan jika pengusaha kaya asal Indonesia sudah menikah secara diam-diam dan tertutup beberapa tahun lalu. Namun di sana banyak kolom komentar yang menandai dirinya, sehingga banyak dari para pencari berita memburu akun media sosialnya. Ada banyak berita yang membahas aktivitas Fajri dan Fajira merujuk kepada postingan Instagram pribadi ibu muda itu. Beruntung tidak banyak foto yang ada di sana. Tanpa menunggu lama, Fajira segera mengunci akunnya dan menghapus semua foto yang ada di sana. Berbagai pemikiran muncul di dalam otaknya saat ini. Apa Mas Irfan yang menyebarkan ini semua? Bukankah dia sudah berjanji? Apa aku harus pergi ke kantornya untuk menanyakan hal ini? Atau semua karena pertikaian Mas Irfan dan Pino waktu itu? Mereka jadi mengenali aku? Pak, kita ke kantor Mas Irfan. Baik, Nyonya. Mobil kembali berputar menuju kantor Irfan. Dengan perasaan cemas dan takut, Fajira berusaha untuk menelpon Irfan dan meminta untuk menunggu di luar. Setelah 15 menit mengukur jalan raya, Fajira tiba di perusahaan berbarengan dengan mobil Irfan dan ikut membawa Fajri. Sayang, panggil Irfan dan memeluk Fajira. Maafkan aku karena identitas kamu dan Fajri bocor sayang. Sungguh aku gak tahu bagaimana bisa seperti ini. Sambungnya dengan penuh rasa bersalah. Sudahlah mas, kita bicarakan ini di dalam. Aku gak mau kita tertangkap paparazi. Ya sudah yuk kita ke atas. Irfan berjalan masuk ke dalam gedung itu sambil menggendong Fajri dan menggandeng tangan Fajira. Banyak karyawan yang terkejut melihat perempuan yang pernah mereka tatap sinis, sekarang malah berjalan bergandengan dengan atasan mereka. Irfan membawa keluarga kecilnya berjalan menuju ruangan khusus presidir yang berada di lantai 7 menggunakan lift khusus miliknya. Ceklek, silakan masuk Tuan Putri, ucap Irfan sambil membukakan pintu ketika sampai di ruangannya. Jadi bagaimana mas? Aku gak mau nanti Fajri menjadi bahan bulian mereka, keluh Fajira. Sementara Fajri sudah pergi menuju rak buku dan membaca apa saja yang ingin ia baca. Aku gak akan membiarkan media manapun menyebarluaskan berita buruk tentang kita sayang. Kamu yang tenang ya. Aku takut nanti ada yang berniat jahat sama keluarga kita mas. Baru kemarin kita menikah sudah seperti ini. Lirih Fajira dan memeluk Irfan. Sayang, percaya ya sama mas? Iya. Irfan memeluk Fajira agar perempuan itu bisa lebih tenang dan tidak terlalu memikirkan pemberitaan kali ini. Rai juga sudah menelpon media cetak agar mereka tidak memberitakan hal yang tidak-tidak tentang kita. Iya mas, aku hanya mengkhawatirkan Fajri nanti. Aku juga sayang, aku mengkhawatirkan kamu dan anak kita. Aku takut para rivalku akan mencari cara untuk menjatuhkanku melalui kalian. Mas, panggil Fajira khawatir dan menatap laki-laki itu dengan lamat. Kamu tenang saja, aku tidak akan membiarkan kalian berada dalam bahaya, sayang. Terima kasih. Sama-sama. Tok, tok, tok. Masuk, ucap Irfan. Ceklek. Rai masuk dengan wajah yang sudah menahan emosi. Permisi, Tuan. Di bawah para wartawan sudah berkumpul di depan pintu masuk, Tuan. Irfan dan Fajira bangkit berjalan menuju jendela dan melihat ke bawah dan benar saja sudah banyak wartawan yang sudah menunggu di luar sana. Bagaimana menurutmu, Rai? Menurut saya, selagi mereka ada di sini, kita adakan saja semacam jumpa pers sebelum berita menjadi simpang siur, Tuan. Aku setuju, Mas, tapi hanya kamu dan sekretaris saya, Rai saja yang pergi. Aku akan menunggu di sini bersama Fajri. Betul, kamu gak apa-apa, sayang. Irfan menatap Fajira lamat. Gak apa-apa, Mas. Ya sudah, Rai, tolong kamu kumpulkan mereka di aula yang ada di lantai 1. Baik, Tuan. Kalau begitu saya permisi terlebih dahulu. Silahkan. Seperti permintaan Irfan, Rai memerintahkan beberapa orang bawahannya untuk segera mengumpulkan para wartawan dan mengadakan jumpa pers agar berita yang tersebar tidak simpang siur. Setelah dirasa cukup aman dan tenang,
Ray masuk bersama dengan Irfan ke dalam ruangan itu. Irfan terlihat sangat dingin yang membuat setiap orang yang menatapnya bergedik. Kilatan kamera tak hentinya menyorot laki-laki itu hingga ia duduk di kursi yang telah disediakan. Selamat pagi rekan-rekan wartawan semuanya. Saya selaku perwakilan dari Tuan Irfan akan menyikapi berita yang beredar saat ini. Tuan Irfan memang sudah menikah dengan Nyonya Fajira dan resepsinya baru diadakan beberapa hari yang lalu. Tentunya sudah ada Tuan Muda Fajri di dalam pernikahan mereka. Pasti rekan-rekan semua bertanya kenapa tidak dipublis dan diadakan pesta pernikahan sebesar-besarnya mengingat kedudukan Tuan Irfan saat ini. Semua ini atas permintaan Nyonya Fajira yang meminta agar identitas mereka disembunyikan karena satu dan lain hal. Kami tidak akan mentolerir sedikitpun pemberitaan buruk tentang Nyonya Fajira dan Tuan Muda Fajri. Jika kalian mau mencoba silakan saja dan lihat apa yang akan kami perbuat. Sekian, terima kasih. Jumpa pers dilakukan tanpa ada tanya jawab agar mereka tidak banyak mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Irfan dan Rai berlalu dari sana. Mereka kembali menuju ruangan CEO yang berada di lantai 7. Sebelum masuk ke dalam ruangan, Irfan lebih dulu mengatur emosinya agar Fajira tidak takut melihatnya nanti. Ceklek, sayang, panggil Irfan. Mas, bagaimana? Fajira segera menghampiri Irfan dan memeluknya. Sudah aman sayang, kita hanya memastikan jika tidak ada berita buruk yang akan muncul ke depannya nanti. Mereka membicarakan banyak hal untuk mengantisipasi kejadian hari ini. Hingga Fajira memutuskan untuk kembali ke kampus karena ia sudah sering tidak hadir dalam mata kuliahnya kali ini. Mas, aku ke kampus saja ya, ucap Fajira. Besok saja ya kamu ke kampusnya. Aku sudah sering bolos di mata kuliah ini mas, aku nggak mau gagal. Baiklah, tapi hati-hati ya. Iya mas. Fajira memakai topi dan masker untuk menutupi identitasnya. Perlahan ia berjalan keluar dari gedung dan bahkan dengan santainya ia berjalan menuju mobil yang sudah menunggu tak jauh dari sana. Sementara para wartawan tidak sadar jika orang yang tengah mereka tunggu sedang berjalan di tengah-tengah mereka saat ini. Untuk mereka tidak mengenaliku. Sekarang tinggal bagaimana caranya menghadapi orang-orang kepo yang sudah ikut serta membuka identitasku. Semoga Rizka dapat dipercaya dengan tidak memberitahu mereka bagaimana kejadian yang sebenarnya. Mobil terus melaju menuju kampus untuk mengantarkan ibu muda itu. Benar saja ketika mobil berjalan memasuki gerbang kampus, banyak mahasiswa yang melihatnya dengan tatapan penasaran yang membuat Fajira sedikit risih. Nyonya, apa Nyonya serius mau turun saat ini? Kalau boleh saya memberi saran lebih baik tunggu berita ini tenang terlebih dahulu, agar Nyonya bisa lebih tenang. Saya juga berpikir seperti itu, Pak, tapi mata kuliah ini tidak bisa saya tinggalkan lagi, karena jatah absennya sudah habis, Pak. Lalu bagaimana Nyonya? Apa Tuan Irfan tidak meminta beberapa orang untuk menjaga Nyonya ketika di luar seperti ini? Sebentar saya telepon dulu Mas Irfan, Pak. Fajira mengambil ponselnya dan mendial nomor Irfan di sana. Tut. Halo sayang. Halo Mas, apa kamu punya bodyguard lebih untuk aku? Sudah sayang. Mas sudah mengirim 4 orang untuk menjaga kamu, jangan risau ya. Ya Mas, terima kasih. Kamu bisa berterima kasih nanti di rumah sayang. Mas tutup dulu ya, sebentar lagi Mas akan meeting. Iya Mas, Fajira mematikan panggilan teleponnya. Bapak jangan jauh-jauh ya, saya nggak lama, hanya 1 mata kuliah saja. Baiknya. Fajira perlahan keluar dari mobil dan melangkah masuk ke dalam fakultas, tanpa menghiraukan tatapan mahasiswa lain yang menatapnya dengan berbagai macam ekspresi. Fajira dengan santai mengikuti pembelajarannya siang ini dan memilih untuk pulang setelah selesai.